is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Jelang matchday pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi makin mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Apalagi sejauh ini timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong telah banyak mengalami transformasi, khususnya dengan menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Meski di atas kertas Arab Saudi lebih diunggulkan, tapi mereka tetap menaruh respect kepada skuad Garuda Merah Putih, terutama ketika mereka melihat perjalanan Indonesia menembus round 3 untuk pertama kalinya. Bahkan media-media di Arab secara terang-terangan mengaku was-was dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Hopefully we can achieve big things with the team. 훈련을 그렇게 안 했기 때문에 먼저 피곤하고 그렇지만 그래 나쁘진 않은 것 같다. Timnas Indonesia akan dihadapkan pada misi berat ketika main tandang ke markas Timnas Arab. Dan jika kita bisa mencuri 1 poin saja dari The Green Falcon, sudah pasti moral tim Garuda akan melenting, terutama saat menjamu Australia di laga kedua. Nah, menilik dari keberhasilan Thailand yang sukses mengimbangi anak asuh Roberto Mancini di Piala Asia, harusnya Indonesia juga bisa sih. Apalagi secara materi pemain, Indonesia sebenarnya juga nggak kalah loh. Di posisi back kita punya Jay Itzas yang statusnya kini adalah pemain Serie A. Kemudian ada juga Kelvin Verdong yang menjadi salah satu back kiri terbaik di Eredivisie. Di tengah kita punya Tom Haye yang secara visi bermain, aduhai, mantap. Dan di depan kita juga punya Wak Haji Ragnar yang juga berpengalaman main kompetisi teratas Eredivisie dan kini baru akan menatap posisi baru di Liga Utama Belgia. Kemudian pemain-pemain lainnya seperti Sonny Walsh, Shane Patinama, Nathan Choon, Rafael Struijk hingga Evan Jenner juga nggak bisa dianggap remeh. Meski begitu, cukup disayangkan Maarten Paes belum bisa tampil. Tapi nggak apa-apa, percaya aja sama kiper yang nanti dipilih Coach Shin buat tampil. Sementara itu, Arab Saudi sendiri kayaknya benar-benar menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi timnas Indonesia. Tentu mereka nggak mau kecolongan sedikit pun dan akan berusaha main dengan target yang jelas, yaitu menang. Terlebih, ini kan kandang sendiri, jadi ya udah, pasti mereka nggak mau dipermalukan oleh tim ranking 133 FIFA. Begitu pula dengan Mancini, reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa bisa runtuh apabila mendapat hasil minor melawan Indonesia. Atas dasar itulah, Mancini mengibaratkan laga melawan Indonesia ini layaknya perang yang harus dimenangkan. Bahkan dalam prosesnya, para pemain timnas Arab tampak seperti menjalani latihan keras dengan menggunakan masker atau yang biasa disebut masker hypoxia. Ya, alat ini sendiri juga dikenal sebagai training mask yang berfungsi untuk mengatur oksigen yang masuk ke dalam tubuh, mensimulasikan kondisi latihan di ketinggian, sehingga meningkatkan kapasitas paru-paru dan daya latihan fisik pemain. Dan terlihat jelas, tampak para pemain Arab begitu tersiksa dengan metode latihan ini. Namun di satu sisi, ini menjadi bukti betapa seriusnya Mancini mempersiapkan tim untuk melawan Indonesia. Karena ia pun tahu kalau secara fisik, para pemain Indonesia benar-benar sudah mirip tim-tim di Eropa. Di mana rata-rata tinggi pemain Arab saja hanya sekitar 199 cm, sedangkan Indonesia rata-rata 182 cm. Apalagi melihat komposisi pemain Indonesia yang kini banyak tersebar di Eropa, membuat Mancini sebisa mungkin harus menyesuaikan fisik pemainnya agar bisa selevel Eropa. Memang di Liga Arab sudah banyak pemain top Eropa yang datang, tapi bagaimanapun masih terdapat perbedaan jauh jika dibanding mereka yang benar-benar berkompetisi di Liga Eropa. Media Arab was-was dengan kejutan Indonesia. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi Awsat ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu dituliskan, tim asuhan Sinteyong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis. Tulis Awsat. Soroti perkembangan sepak bola Indonesia. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih Sinteyong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakang. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jumawa menghadapi Indonesia kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit, Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya, Aryadia memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, salah satunya Jay Itzas. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang, berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top. Sama seperti The Greens yang memanggil back sayap AS Roma, Saud Abdul Hamid, Timnas Indonesia juga menyertakan back Jay Itzas, yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, Serie A. Tulis Aryadia. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes, love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Peluang Indonesia curi poin dari Arab Saudi. Sementara itu, pandit Amerika Serikat, Soltero, memprediksi timnas Indonesia bisa meraih poin saat melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang di atas kertas, timnas Indonesia akan kesulitan untuk menghadapi Arab Saudi yang berstatus sebagai tuan rumah. Tim berjuluk The Green Falcon juga punya catatan manis setiap kali bertemu dengan skuad Garuda dalam sebuah pertandingan. Berdasarkan catatan resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, kedua tim sudah bertemu sebanyak 14 pertandingan. Dalam 14 pertandingan tersebut, Arab Saudi mengemas 12 kemenangan dan mencetak 44 gol ke gawang timnas Indonesia. Sementara timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan dari Arab Saudi sepanjang sejarah pertemuan. Namun, seorang pandit Amerika Serikat justru memprediksi timnas Indonesia bisa meraih poin melawan Arab Saudi. Menurut Soltero, saat ini Arab Saudi sedang dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga peluang untuk mencuri poin terbuka lebar. Saya pikir untuk mendapatkan poin melawan mereka akan sangat sulit, tetapi melawan Arab Saudi. Saat ini Arab Saudi sedang goyah, disinilah Anda bisa mendapatkan kejutan-kejutan itu. Saya harap mereka berhasil. Ujar Soltero dikutip dari YouTube The Give and Go. Sementara itu, Soltero pun menyatakan bahwa kondisi timnas Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang sangat baik. Para pemain mereka berada dalam kondisi yang baik, sepak bola ofensif mereka sangat menyenangkan untuk ditonton. Lanjutnya, dan sekali lagi, kita terus berikan doa yang terbaik bagi timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. Karena ya seperti kita tahu, laga ini akan sangat berat, namun bukan hal mustahil bagi para pemain Indonesia untuk mencuri poin dari The Green Falcon. Apalagi kita saat ini memiliki banyak pemain-pemain dari Eropa, khususnya Jay Itzas, yang selalu membuat clean sheet saat bermain di lapangan. Hearts are gently led.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.